Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kakak akan menjelaskan untuk bagian pertama ya, di bulan pertama ini kakak menjelaskan kembali mengenai likuidasi bertahap. Nah, untuk menandai soalnya likuidasi bertahap atau likuidasi sederhana, adik-adik lihat di sini. Kalau seandainya kejadiannya itu lebih dari sebulan, ya lebih dari sebulan, ini berarti likuidasinya adalah likuidasi bertahap. Kalau dia likuidasi bertahap, nah yang perlu diingat adalah dia ada dua metode. Ada yang menggunakan metode daftar pembayaran terjamin ketika melakukan distribusi kas, ada juga yang melakukan metode kedua, yaitu metode rencana distribusi kas namanya. Nah, biasanya yang baru kakak ajarkan adalah memakai metode daftar pembayaran terjamin ya. Kita coba lagi membuat ini yang dimintanya ini ya, diminta kakak lupa bikin yang dimintanya di sini. Diminta buatlah laporan likuidasi dengan menggunakan daftar pembayaran terjamin. Jadi ini yang diminta ya. Nah, berarti langkah pertama adik-adik, kita akan membuat laporan likuidasi gitu ya. Ini persekutuan apa namanya tadi? Ya. Ini laporan likuidasi bulannya Januari sampai Maret 2014. Dalam rupiah kalau nggak salah ya. Dalam rupiah. Nah, pertama di sini kita bikin apa? Keterangan di sini ya, keterangan. Terus di sini kita masukin akun kita. Coba adik-adik perhatikan ada akun apa aja nih? Kas sebesar 12.000 ya. Kas 12.000. Kas 12.000. Ini namanya apa? Saldo sebelum likuidasi. Nah, habis kas apa lagi adik-adik? Boleh hidupin apanya ya suaranya biar nampak interaksinya. Mana dia? Nah, pinjaman kepada Ramzi ini hati-hati ya adik-adik. Pinjaman kepada Ramzi kan letaknya ini di aset ya. Berarti ini kita artikan dia sebagai piutang. Piutang kita kepada si Ramzi. Artinya Ramzi ini minjam duit ke perusahaan kita ya, ke persekutuan. Tapi kalau letaknya di sini, kalau letaknya pinjaman dari Rina, letaknya di hutang, artinya persekutuan itu yang berhutang kepada Rina, kepada sekutu ya. Ya. Beda ya, kalau beda tempatnya beda artinya. Kalau letaknya di hutang berarti persekutuan yang berhutang. Kalau letaknya di piutang berarti sekutu yang berhutang kepada persekutuan. Oke ya. Nah, sekarang pinjaman kepada Ramzi kita bikin pula akun 1. Pinjaman kepada Ramzi. Pinjaman sebesar berapa tadi? 2.000. Nah, habis itu untuk akun yang lainnya, ini kita masukkan dia sebagai akun aset non-kas. Aset non-kas. Nah, coba ditotalkan berarti 20.000. 20.000. 300. Berapa kita totalkan ya adik-adik? 20 tambah 100, 120. Tambah 200.
320. 320 kurang 120. 450 enggak? Pas tengah. 450. Ya, 450 ya. Iya. 400. Berarti kita masukkan dia namanya aset non kas ya. Jadi kita gabung dia. Aset non kas. Sebesar 450.000. Lalu akun hutang usaha lagi. Hutang usaha 46. Hutang usaha 46.000. Pinjaman siapa tadi? Pinjaman dari Rina tadi ya. Dari Rina 3.000. 3.000. Modal Irfan berapa persen tadi ya? 20%. 20%. Modal Modal Ramzi berapa persen? 35. 35%. Modal Wina 45%. Modal Irfan berapa? 20%. 65.000. 65, 120. 150. 200.000 ya. Nah, gitu. Nah, di sini kakak pisah dulu ya, kakak pisah. Ini aset ya, ini aset semuanya. Ini kakak warnai lah. Biar kita bisa membedakan mana yang aset, mana yang liabilitas. Dia harus harus balance ya. Gini. Nah, ini aset, ini adalah pasifa, liabilitas dan ekuitas. Nah, dia setiap saat itu harus balance. Kita harus menceknya terus ya. Bentar ya. Nah, gitu ya. Nah, kita coba mulai ya. Ini adalah saldo sebelum saldo sebelum likuidasi. Likuidasi beda ya dengan likuiditas ya. Likuidasi apa tadi adik-adik? Likuidasi itu artinya apa? Pembubaran pembubaran perusahaan ya. Likuidasi itu ya, jadi ini saldo sebelum kita bubar tuh ini dia saldo kita. Nah, kita ingin membagikan semua aset ini, kita bagikan kepada para sekutu. Tapi untuk membagikannya, konsep yang harus kita ingat, hutang ini harus lunas dulu ya. Hutang harus lunas dulu, baru boleh kita bagi duitnya kepada para sekutu. Nah, sekarang kita mulai dari transaksi bulan Januari ya. Januari 2014. Gimana tuh? Januari 2014. Ya. Kamera. Nah, apa kejadiannya yang pertama? Bentar ya.
Adik-adik, anak apa ganggu bentar. Dah, bulan Januari. Bulan Januari itu yang pertama adalah persekutuan sepakat untuk mengoffset piutang kepada Ramzi ke saldo modalnya. Jadi gini dia maksudnya adik-adik. Kan ada ya pinjaman kepada Ramzi 7.000. Berarti kan Ramzi ini berhutang kepada persekutuan 2.000. Kalau katanya mengoffset, berarti si Ramzi nggak bisa bayar hutangnya kepada persekutuan. Jadi Ramzi ini setuju mengatakan, hapus aja lah hutangnya, hapus juga modalnya, gitu ya. Itu yang artinya untuk meng-offset. Nah, ada yang ragu, silakan tanya lagi ke kakak. Meng-offset pinjaman kepada Ramzi. Jadi Ramzi ini dia minjam ke persekutuan, tapi karena tidak ada duit untuk membayarnya, dia maunya hapus aja piutangnya ke modalnya. Bisa ya, seperti itu. Dah, kita lanjut. Yang kedua apa katanya nih? Piutang berhasil ditagih 8.000. Berarti kalau piutang berhasil ditagih, penagihan piutang 8.000. Berarti dapat duit kita ya. Kas kita bertambah 8.000. Tentu si piutang kita berkurang 8.000. Piutang letaknya tadi di sini ya, digabung ya angkanya ke dalam aset non kas. Ke sini dia tadi. Semua akun piutang sampai semuanya ini kita gabung menjadi aset non kas. Berarti piutang kita juga berkurang sebesar 8.000. Selanjutnya persediaan sebesar 40.000 berhasil dijual dengan harga 30.000. Berarti ini adalah penjualan persediaan. Pak bikin di sini. Nilai buku persediaan tuh 40.000 katanya. Harga jualnya, ini HJ-nya harga jual ya. Harga jualnya tadi 30.000. 30.000. Kakak bikin langsung pencarian di sini. Nah, berarti kalau kita menjual dengan harga 30.000, berapa kita dapat duit, Afi? Kita menjual persediaan. Nilai buku persediaan tuh 40.000. Kita jual dengan harga 30. Berarti kita dapat duit berapa, Afi? 30, Pak. 30. Nah, persediaan kita tentu berkurang dia. Berkurang dia sebesar 40. Nah, untung atau rugi nih? Rugi. Rugi berapa? Rugi 10.000. Kakak bikin sini ya, rugi 10.000. Berarti nanggung oleh sekutu. Berarti si Irfan harus nanggung sebanyak persentasenya, yaitu sebesar 20%. Kalau dia rugi, kita minus ya. Minus dia. Begitu juga untuk si Ramzi. Ramzi nanggung 35%. Si Rina nanggung 45%. Udah. Habis itu penjualan persediaan udah, mana ada lagi ya? Oh, bangunan lagi. Bangunan bernilai 80 dijual dengan harga 85. Seperti itu juga dia. Penjualan bangunan. Nilai bukunya tadi berapa tadi ya? 80. 60.000. Kita jual dengan harga 65. Berarti berapa kita dapat duit nih, Sultan? Untungnya dapatnya Dapat duit 85 untuk 5.000, Kak. Dapat duitnya berapa? Kasnya 85. kas kita pertama sebesar 85. 85, Kak. Oh, 85. 85. Berarti dapat duitnya 85 ya? 85. Itu aset non kas kita berkurang 80. Untung atau rugi kita nih? Untung. Berarti ini untung 5.000. Nah, bagi-bagi juga untungnya. 5.000, 20%-nya untuk si Irfan. Berarti positif ya? Kalau dia untung positif. 35%, 45%. Itu dia. Nah, lalu selanjutnya
Ini dia, membayar biaya likuidasi 4.000. Berarti membayar biaya likuidasi. Kalau bayar berarti kas kita gimana? Berkurang. Berkurang 4.000. Siapa yang nanggung 4.000 nih? Tentu si sekutunya ya. Berarti Iya. 4.000 Ramzi nanggung 20%-nya berarti ngurang ya. Berkurang modal kita jadinya. Kalau bayar biaya likuidasi. Si ini 35%, ini 45%. Habis ya? Habis kejadian bulan Januari. Nah, boleh langsung aja bikin sini. Gimana kata kakak tadi konsepnya? Kalau ada duit, tidak boleh dibagi-bagi dulu kepada para sekutu sebelum kita melunasi hutang kita kepada pihak eksternal. Berapa hutang kita kepada pihak eksternal? 46.000. 46. Nah, kalau ini kan hutang kita kepada pihak apa namanya? Internal kan, di sini. Nah, berarti nggak masalah yang didahulukan itu adalah ke pihak eksternal. 46 hutang kita cukup nggak ya dengan duit segini kita bayar hutang? Cukup. Cukup, berarti kita membayar hutang usaha. Hutang usaha kita 46. Berarti duitnya juga berkurang 46. Totalkan lagi. Kita totalkan sama dengan ya. Nah, ini dia. Oh, berubah warnanya jadinya. Ini dia ya. Nah, kita pastikan dulu adik-adik ini balance. Coba dulu ya. Tes-tes aja. Kakak takutnya nanti kita nggak balance. Tunggu ulang dari atas lagi. Kalau aset totalnya 407. Kalau pasifa kita sama ya. Nah, kalau sama masih aman kita ya, aman. Bentar ini kemarin tuh. Bentar ya. Berarti kan ada duit 85 nih. Apa yang kita lakukan dengan 85 ini? Kita akan bagi distribusi kas. Kita akan mendistribusikan kas. Nah, tapi kita mendistribusikannya sebesar apa? Lihat di sini, ada biaya kontingensi di sini 10.000. Nah, biaya kontingensi ini adalah biaya jaga-jaga atau biaya darurat. Artinya, kalau ada duit kita sebesar 85.000, jangan dibagikan semuanya. Tapi harus kita sisakan sebesar 10.000. Berarti kita akan bagi duit berapa ini? 75.000. Nah, bagaimana cara kita membagi duit? Jangan dibagi begitu saja ya. Jangan 75 itu langsung kali 20%. 35, 45. Kalau langsung kita kali dengan persentase, berarti kita nggak pakai metode apa-apa. Itu adalah contoh seperti likuidasi sederhana kemarin ya. Nah, tapi kalau kita ingin membaginya pakai rencana distribusi kas, seperti yang diminta oleh soal, maka kita harus bikin juga terlebih dahulu rencana distribusi kas. Oh, ternyata apa kita apa namanya nih? Oh, Zoom kita nanti akan berakhir 10 menit ya. Kakak minta tolong sama Marwa, ternyata nggak bisa kayak yang Jumat lalu. Kalau Jumat lalu nggak terputus ya. Ini kayaknya terputus nih. Coba Afi yang bikinin nanti, Kak. Afi yang dibikin tolong ya. Iya, Kak. Nanti bentar lagi 10 menit lagi mati nih. Kita lanjut aja dulu. Persekutuan D apa nih? Daftar pembayaran terjamin bulan Januari 2014 tadi ya. Nah, biasakan kayak gini bikinnya ya. Apa ya? Lengkap gitu. Nah, di sini siapa tadi siapa namanya dia? Si Irfan tuh berapa persen tadi adik-adik? 20% kalau nggak salah ya. 20%. Si Ramzi itu 35%. Si Rina 45%. Nah,
Ya. Nah, di sini kita bikin saldo ekuitas gitu ya, saldo ekuitas. Saldo ekuitas. Kita lihat ya. Kita lihat di sini Irfan. Ambil yang terakhirnya adik-adik. Berapa saldo Irfan itu? Irfan 63. 200. 200. Ramzi 144 850. Rina. Rina ini hati-hati ya. Kita ambil ini, ada hutang kita kepada si Rina. Ada. Nah, harus kita tambahkan dia adik-adik. Berarti tambah berapa tuh? 3 tambah 3. Jadi saldo ekuitas Rina itu adalah 198.950. Nah, lalu kita bikin nih kemungkinan rugi pada aset non kas, kita tambah dengan biaya darurat di bawah aja lah. Kadang gitu ya. Aset non kas kita berapa? Coba dilihat aset non kas kita. Yang terakhir 300. 322. 322. Nah, lalu kita kalikan dia dengan persentase ya, dengan persentase. Nah, kita bagi-bagi dia adik-adik 322 kali 20%. Hasilnya itu kita kurangin ya. Kita kurangin kayak gini ya. Ini kali 35%, ini kali 45%. Nah, lalu biaya daruratnya di bawah adik-adik. Kalau adik-adik mau gabung juga, misalnya sini ya, kemungkinan rugi pada aset non kas tambah biaya darurat. Boleh kalau digabung ya. Kalau enggak, di sini aja. Biaya darurat kita tadi berapa? Biaya kontingensi? Kontingensi 10.000. Berarti bagi-bagi juga 10.000 dikali 20% kali kita kurangin ya. Berarti ini tadi 35, ini 45. Udah, kita jumlahkan. Berarti Irfan. Oh, ternyata Irfan minus nih. Nah, ternyata temannya minus. Irfan, siapa yang harus menutupi Irfan? Irfan minus nih, berarti menutupi adalah temannya Ramzi dan Rina. Caranya Ramzi itu berapa persen? 35%. Sedangkan si Rina berapa persen? 45%. Kalau kita totalkan 35 tambah 45 berapa? 35 tambah 45 80 ya. Berarti per 80 kali berapa yang mau kita tutupi Irfannya? 3.200. Begitu juga ini kali 3.200. Nah, berapa tuh? Sama dengan 35 per 80 kali 3.200. Oh, 1.400. Berarti si Rina nanggung 1.800. Si Ramzi berhasil ditutupi oleh temannya si Ramzi Irfan ya. 1.400. Rina menanggung 1.800. Kita jumlahkan lagi sehingga Ramzi lagi. Irfan 0. Nah, ternyata Ramzi dapat, Rina dapat jatah juga di bulan Januari. Kalau seandainya Rina ini minus adik-adik, seandainya dia minus, berarti yang menutupi Ramzi ya. Iya. Dan tidak mungkin ketiga-tiganya minus ya. Kalau selagi ada duit, kan ada duit, berapa mau kita bagi nih?
75 kan? Kalau selagi ada duit, tidak akan mungkin mereka minus semua. Nah, coba totalkan. Pas nggak 75? Tes aja di sini. Totalkan ini. Pas nggak 75? Pas kan? Nah, berarti itu benar ya. Berarti benar. Nah, berarti benar. Berarti si Ramzi mana Ramzi? Irfan nggak dapat. 0 ya. Ramzi dapat berapa tadi? 27, 250. Sedangkan si Rina dapatnya berapa tadi? 47, 750. Nah, tapi ada hutang kita kepada Rina tadi? Ada 3.000 kan? Ada. Nah, berarti 47-nya tidak boleh dialokasikan seluruhnya ke modal Rina. Kita bayar juga utangnya dulu. Berarti 3.000-nya ke sini, berarti sisanya di sini jadi berapa? 47 kurang 3.000. Jadinya 44. Ini mengurang ya, kalau distribusikan, berarti ini harus mengurang. Ini juga, ini harus kita kurangin. Gitu ya. Pas 75 ini, 1, 2, 3 ini, tes lagi. Pas nggak ya 75? Pas ya. 75 duit kita berkurang. Udah, kita jumlahkan. Ini. Dari sini aja ya. Kejauhan kakak tadi kan dari sini kita menjumlahkan. Nah, itulah posisi akun kita. Selesai untuk 1 bulan. Yaitu bulan Januari. Kira-kira bulan apa lagi tuh? Februari. Februari 2014. Februari 2014. Nah, siapa yang bisa melanjutkan ini? Bisa? Siapa yang pakai laptop? Siapa yang pakai laptop? Kakak kirim. Lanjutkan. Kakak lihat aja lagi. Siapa yang mau coba? Kalau kakak share screen tuh nggak bisa kirim dari Zoom langsung ya. 1 menit lagi habis. Siapa yang mau lanjut? Afifi? Enti? Selta? Apa lagi yang ada? Atau Muti? Nah, ya antara berempat itulah. Nanti dibimbing juga caranya. Coba aja dulu. Biar bisa. Nanti pakai laptop nggak? Afi pakai laptop. Muti pakai laptop. Selta pakai laptop. Iya, Kak. Semua pakai laptop. Berarti kakak kirim bahan kakak ke ini ya, ke WA. Kakak kirim ke WA, ganti-gantian kita bikinnya. Ya. Yang bulan Februari pertama